Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan utama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang tak terhingga yang diberikannya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul kembali di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Kita masih membicarakan niyatul midad wal manadir wan nuzhat. Niat berwisata dan berjalan ke tempat-tempat yang indah. Sudah tradisi kita bila waktu libur nak berjalan ke tempat-tempat wisata, tempat-tempat yang indah. Di tempat wisata itu bisa terjadi maksiat, bisa terjadi kada. Adapun niat yang dimaksud di sini, kalau kita hendak pergi ke tempat wisata, sekira kada sia-sia memerlukan niat. Dan namun niat ini kada berfungsi kalau terjadi maksiat di tempat itu. Di tempat wisata itu misal banyak terjadi hal-hal maksiat. Antara lain, ke situ tuh orang wisata ke situ, salah orang setampaha bibinian misal, yang kada bakal ulung banyak, campur aduk. Kita wisata ke situ walaupun berniat kada jadi pahala. Niatnya kada berfungsi. Orang tuh berzina, niat menyenangi pacar kekasih, berpahala lah, kada. Jadi niat yang baik itu kada berfungsi kalau perbuatan maksiat. Ada ini nang kita ke tempat itu nang kada terjadi maksiat, atau di tempat nang orang ada ramai di situ. Ada menuju di tempat nang waktu orang ramai kada. Kita nang santai sakeluargaan, memandang keindahan alam. Ada memilih hari Minggu ramai orangnya kada milih di situ. Bila ramai ini macam-macam balang manusia. Ini memilih di hari nang manusia kada banyak di masa keluargaan untuk penenangan jiwa. Nah, kalau kita niat yang bagus jadi pahala. Nah, antara lain salah satu niatnya itu kita tulak ke sana untuk memandang keajaiban ciptaan Allah. Tulak ke sana untuk menyaksikan
memandang keajaiban ciptaan Allah yang ada di kampung kita ini. Di tempat-tempat wisata tuh ada sesuatu pemandangan yang ada di kampung kita. Nah, lalu kita situ begitu memandang keanehan, keajaiban, ingat kepada Allah. Luar biasa, Allah ini mampu menciptakan seperti ini. Nah, itu tujuannya supaya mengingat Allah Ta'ala, Sang Pencipta. Minimal itu niat kita. Dan niat itu akan terganggu bila terjadi situ keadaan gak maksiat. Ketangan nang pipindian nang menimbulkan nafsu birahi. Kalau artinya setampah, misal rambut berurai, hilang niat itu, melihat nangka itu, ada berfungsi lagi niat. Jadi kalau kita tolak ke tempat wisata itu bisa jadi pahala, bisa jadi dosa. Tergantung keadaan di tempat wisata itu. Andaikan di tempat itu ada hal-hal maksiat, bisa jadi pahala, bisa mengubah orang aja, mengubah orang aja kada niat nama-namanya. Nah, antara lain sini satu yanwi idkhala surur ala ashabihi. Dia berniat memasukkan kegembiraan atas teman-temannya. Misal kita sekeluarga, niatin apa menghibur keluarga. Lain pada waktu ini sibuk kerja. Sibuk kerja itu, sibuk kerja ini. Di waktu-waktu yang tertentu memerlukan hiburan. Jadi kesana niat membawa anak, bini, keluarga untuk supaya mereka bergembira. Menyenangkan hati. Mbak langkah bagusnya kita bedakan. Ya kita niat yang utama ke situ, kita memandang keajaiban ciptaan Allah. Begitu kita melihat di sana sesuatu yang kadeda kita, ingat di hati, Masya Allah, ya kuasa Allah Ta'ala mampu menciptakan seperti ini yang kadeda di kampung kami. Setiap tempat wisata itu ada antik-antik. Wisata di sini ada sesuatu yang kadeda di wisata sana. Bagi orang yang ada ilmunya, ia jadi pahala. Bagi orang yang ada ilmunya, bisa jadi dosa, bisa mubah orang aja. Tempat wisata ini bisa berupa pegunungan, itu indah, atau tumbuh-tumbuhannya indah, atau pantai, atau apa saja. Nah, cuma sangat dilarang kunjungan ke tempat wisata yang di situ dulu terjadi murka Allah. Dulu situ terjadi bala bencana karena maksiat, timbul bala bencana. Nah, setelah itu diulah tempat wisata. Mengingat dulu di situ bencana dari Allah karena kebanyakan maksiat. Timbul bencana di situ. Sekarang diulah orang tempat wisata ulahan. Wah, ini banyak tempat wisata ulahan. Nah, di situ kita jangan kunjungan ke situ.
Bahkan disuruh oleh Nabi bila liwat di tempat yang biasanya dulu pernah terjadi murka Allah, sunat belaju berjalan melewati itu. Berjalan juga belaju, andalnya digas melewati itu. Jangan datang ke situ kecuali mampu menangis di tempat itu. Jangan datang ke tempat itu kecuali kita mampu menangis. Mai tibar nah di pang dulu nak kayak ini tibarnya orang alimah sih ya turun akan tahun bala kayak ini. Bila kada mampu di situ untuk menangis, jangan ke situ. Larangannya larangan asyadul karahah, makruh banget. Kalau sampai derajat haram kata. Makruh benar. Bahkan disuruh ketika kalau lewat belaju berjalan. Jadi jangan hendak piknik, jangan hendak tolak ke tempat wisata di negara-negara lain yang di situ dulu pernah terjadi bencana bala dari Allah karena maksiat di situ. Di negeri Hijir, turun bala ini semua Quran lagi sana. Karena mereka maksiat luar biasa. Setiap nabi diutus itu didustakannya dengan percaya. Turun bala bencana di situ. Oh ini di tempat yang bekas bencana itu diulah buatnya wisata. Ulah buatnya wisata. Nah kita jangan hendak kunjungan ke situ. Banyak aja wisata-wisata lain yang bukan penyebabnya dulu bala bencana turun. Banyak jadi lain. Yang kedusakan itu kecuali kita mampu menangis di situ. Menangis semuanya tibar gitu. Kada kada bisa. Mencang bergambar kada bisa. Nah, nomor 2 yanwi itu bacanya tarwihan haknya itu balik yanwi tarwihan anin nafsi dia berniat melapangkan diri ya penenangan deh di rumah banyak kesibukan banyak jadi itu penenangan jiwa nyaman maiti lautan ini pantai ini nyaman maiti bentuk ini bentuk itu termasuk tempat itu tempat yang penuh dengan bunga-bunga wisatanya ini bukan gunung bukan pantai warnanya itu bunga-bungaan macam-macam bunga ada itu lebih bagus lagi nyaman maiti bunga maiti pulang bunga ini nyaman pulang hati Masya Allah ingat Allah Ta'ala lebih baik itu pulang khusus tempat bunga-bungaan yang ketiga yanwi ayat ta'allama kaifa yusaidu ikhwanah dia berniat bahwa mempelajari bagaimana cara membantu saudara-saudaranya. Andaikan di situ ada perlu bantuan. Yang keempat, yanwi taqwiyatal irtibat bi ashabihi. Dia berniat memperkuat ikatan dengan sahabat-sahabatnya. Termasuk ashab sahabatnya tadi, keluarga yang dibawanya tadi. Keluargaan ini senang sekeluargaan. Nah berarti kan memperkuat ikatan. Lima yanwi ayyazida ashabahu. Dia berniat bahwa
menambah sahabat-sahabatnya. Kan mungkin di situ di tempat wisata itu ada kita aja keluarga orang lain juga. Orang lain. Dari situ kita kenalan, mulai manapian, mulai anu. Di situ ada kita kenalan. Yang dulu kada tahu, kada patuh, jadi patuh. Siapa tahu ini tajaran ke kampung orang itu, ada sudah kepatuhan. Lah bila kamu lewat sini kita jangan kada bilang aja nomor kok. Bila kamu ke kampung kami, lewat kampung kami, telepon aja. Nah lagi di hubungan yang dekat. Ya kadang-kadang angka itu tuh lebih dekat daripada keluarganya sendiri. Tambahin karib kada sedikit orang tuh jauh kali ada hubungan darah. Cuma dekat alahan pada keluarga. Wakam karibin bait kada sedikit juga keluarga dekat ini cuma kayak orang lain. Nah, ada badang sana pemarinahan bana kamanakan. Orang kada tahu kayak orang lain. Mau dikanda karakatan. Kam karibin bait kada sedikit orang pun dekat hubungan darah tapi jauh hubungan silaturahmi sehingga orang kada tahu adanya itu bakal keluarga. Tapi sebaliknya kam baidin karib ada sedikit juga orang yang jauh artinya ada diikatkan keluarga. Cuma kayak bakal keluarga bayi ilangan. Niatul azan. Nanti pulang niat azan. Azan itu bang. Sampai waktu kita bang. Baca-bacaan bang. Semata-mata membaca bacaannya itu berpahala. Cuma bila ada niat, pahala itu berlipat ganda. Bila ada niat. Nah karena azan itu menyebut nama-nama Allah, semata-mata azan itu memang dicatat pahala. Walau kada berniat. Cuma bilanya berniat itu lebih sempurna dan mendatangkan pahala berlipat ganda. Minimal niat azan itu apa? Mengajak muslimin muslimat untuk sembahyang. Minimal itu. Supaya muslim muslimat sembahyang. Sama ada sembahyangnya di masjid langgar atau di rumahnya sembahyang. Yang penting tahu aku sampai waktu dan anak itu. Memberitahu muslimin muslimat waktu sampai. Jadi ngerahatan menonton TV, ingat waktu sampai kamu wudhu. Lebih bagus lagi ini begitu sampai waktu wudhu, bebujuk-bujuk, kelanggar ke masjid, nggak lebih harap lagi. Jadi si tukang muadzin ini niat apa? Mengajak muslimin muslimat untuk sembahyang. Minimal itunya. Nah satu sini niat-niat azan yanwi bihi fi'al khair. Dia berniat dengan azan itu memperbuat kebaikan. Azan itu semata-mata bacaannya kalimatnya tuh kalimat yang dinilai pahala. Bacaan kebaikan. Minimal dia juga niat memperbuat kebaikan. Di azan itu ada 2 kalimat syahadat. Dikali sanjungan Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu sanjungan. Ada mengajak sembahyang hayya 'alas shalah, mari kita sembahyangan gitu. Mengajak sembahyang, membawa itu.
Dua, yanwi bihi raf'a saut bizikrillah. Dia berniat dengan azan itu menyaringkan suara dengan zikrullah. Menyaring bang tuh. Jadi tujuannya penyaring bang itu apa? Menyaringkan suara dan zikir kepada Allah. Allahu Akbar, zikir. Itu syahadat, ulang dua kalimat syahadat. Menyaringkan suara dengan zikir. Yang ketiga, yanwi bihil hatta ala huduris salah. Berniat dengan azan itu menganjurkan atas menghadiri sembahyang. Supaya nang mana mahir kalanggar, mahir ke masjid. Binian yang di rumah supaya siap-siap untuk sembahyang. Jadi aku azan ini mengajak, membawai muslimin muslimat untuk sembahyang. Yang keempat, yanwi bihi ayyashhadalahu kullu man yasma'u sautah annahu yadhkurullah. Dia berniat dengan azan itu bahwa bersaksi baginya. Kullu man yasma'u sautah, setiap orang yang mendengar akan suaranya. Niatnya apa? Supaya setiap orang yang mendengar suaranya, baik jin, baik manusia, baik binatang, baik apa aja, dia bersaksi annahu yadhkurullah, bahwa dia zikir kepada Allah. Supaya siapapun yang mendengar, dia ini bersaksi bahwa kita saat ini berzikir kepada Allah. Bang itu isinya zikir. Setiap menyebut nama Allah berzikir. Makanya apapun yang mendengar, jin, manusia, binatang, yang hari kiamat bersaksi, pohon-pohonan, daun-daunan, bersaksi bahwa si A berzikir kepada Allah. 5, yanwi izalatal munkar anit takhalluq anis salah. Berniat menghilangkan kemungkaran dari bertinggal daripada sembahyang. Kalau kita bertinggal itu kada sembahyang maksudnya, atau sembahyang ini di rumah aja kada kalanggar kada ke masjid, padahal lakian balik berakal, itu satu kemungkaran karena. Jadi kita azan tuh niat menghilangkan kemungkaran itu, supaya nang mahir sembahyang ingat nih waktu sembahyang masuk lapas aktivitas duniawi, hentikan aktivitas duniawi, sembahyang dulu. Mereka itu. Bagi orang-orang yang kada sembahyang, dengan adanya azan ini, itu mengajak juga. Akan-akan hai orang yang kada sembahyang, makasih sembahyang. Kan tampuruk masih azan ini berkumandang. Ada masanya di akhir zaman, azan itu kada diperbolehkan lagi oleh pemerintahnya. Karena di akhir zaman itu pemerintahnya zalim dengan rakyatnya. Bahkan di akhir zaman yang menguasai kebanyakan orang-orang kafir. Sehingga kada diizin lagi azan berkumandang dilanggar di masjid. Kita ini masih bebas setiap waktu azan dilanggar di masjid, ada di nama-nama. Ada masa di akhir zaman gitu. Ada bulik bang gitu. Bang juga nang kada menimbulkan suara keluar. Kenapa? Di saat itu pemimpin-pemimpin negaranya non muslim juga. Akhir zaman itu pemimpinnya orang kada Islam. Bila orang Islam kalah terus pertandingan, yang mana non muslim, yang mana. Nah saat itulah azan kada kau lagi berkumandang dilanggar di masjid. Lama berkelamaan kena dilarangnya pula.
beribadah di masjid dilarangnya. Kalau akhirnya masjid itu diulah teman rekreasi, teman wisata, masjid diulah teman berpacaran, tempat-tempat itu lagi. Bila ketahuan yang dilanggar di masjid, tangkap buahnya. Karena saat itu pemimpinnya non muslim sudah, atau para kiamat. Nomor 6, yanwi, ia berniat ayasyhadalahu, bahwa bersaksi baginya kullu man yasma' sautah bisyahadah, setiap orang yang mendengar suaranya dia bersaksi dengan syahadah, supaya siapapun yang mendengar suara hari kiamat ini bersaksi, ya Allah, hamba bersaksi si Anin mengucap dua kalimat syahadat. Ujar burung nang mendengar juga ya hidup akan nih, ya Allah, hamba bersaksi bahwa si Abin si Ani jam sekian hanya membaca dua kalimat syahadat. Ibu bersaksi dimatiakan lagi binatang itu. Apapun yang mendengar jadi saksi bahwa si A ini bersyahadat. Yang ketujuh, yanwil amar bil ma'ruf, berniat dia amar ma'ruf, memerintahkan kebaikan. Niat amar ma'ruf, memerintahkan kebaikan. Hayya 'alas shalah, mari sembahyangan, atau amar ma'ruf. Hayya 'alal falah, mari menuju keberuntungan. Amar ma'ruf. Ada yang hadir, nang hadir ini berapa orang hadir, saya itu pahalanya. Ini membawa hayya 'alas shalah. Walaupun nang hadir ini kadang mengerti kada artinya hayya 'alas shalah. Ada bahasa kitanya, hai muslimin muslimat, mari kita sembayangan, pelanggaran, kemasitan. Nah, itu kalau diterjemahkan bahasa kita. Yang ke-8, yanwil istighala bidzikrillah. Dia azan tadi berniat istighal, bekerja dengan zikrullah. Artinya mengisi waktu dengan zikrullah. Yang ke-9, yanwi zikrullah bil ghafilin. Nya azan tadi niat zikir kepada Allah di tengah-tengah orang yang sedang lupa kepada Allah. Kan rahatan ini orang yang masing-masing aktivitas. Rahatan bertanam, rahatan bertukar, rahatan bertulis, rahatan game, rahatan macam-macam. Di saat itu manusia macam-macam aktivitas digawi yang melupakan Allah. Lalu kita azan, nah ini niat apa? Mengingatkan kepada nang ghafilin ini, mengingatkan supaya ini waktu sembahyang lah, ini waktu mengabdi kepada Allah. Yanwi dzikrullah bil ghafilin, niat zikir kepada Allah di tengah-tengah orang yang lupa kepada Allah. Yang ke-10, yanwi izhar syairatin min syairil Islam. Dia azan berniat menampakkan satu syiar di antara syiar-syiar Islam. Azan ini tujuannya menampakkan syiar Islam. Syiar itu setiap sesuatu yang hanya ada pada agama Islam, yang di luar agama Islam kada ada itu. Nah, syiar contoh azan.
Di luar agama Islam ada azan. Nah, berarti azan ini satu perbuatan yang hanya ada di agama Islam. Di lain kan ada syiar. Syiar Islam ini banyak. Korban itu syiar Islam. Itu hanya terjadi di agama Islam. Di luar agama Islam ada terjadi. Berarti kurban itu syiar. Akikah sama tuh itu syiar Islam. Karena hakikat itu hanya terjadi di agama kita. Agama lain kan ada. Jadi adzan itu niat kita menampakkan syiar Islam. Dan yang ke-11, yanwi muawanatal muslimin ala umuril khair. Dia berniat menolong orang-orang muslim atas perkara-perkara kebaikan. Kita masuk menolong, jakanya kita kada azan mungkin lantor orang ini kejuhur tak jam 2. Berhubung ada azan, ada nang perhatian, waktu sampai sekalinya. Nah, jadi menolong orang muslimin supaya beribadah tepat di awal waktu. Coba jakanya kada azan nih. Asyik dan gawian itu kada ingat di waktu lagi. Lalu azan ini salah satu penolong juga mengingatkan muslimin muslimat yang sedang bekerja, mengingatkan waktu sembahyang sampai. Menolong mereka supaya balakas zikrullah. Dan yang ke-12 niat adzan itu yanwi ittiba sunnatil habib sallallahu alaihi wasallam. Berniat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku adzan mengikuti sunnah Rasulullah. Mulai zaman Nabi sudah. Jadi adzan itu pun kita kada kawan niat beradaan, aku adzan apa mengikuti sunnah Rasulullah. Aku adzan ini mengajak muslimin muslimat beribadah. Diam sudah. Aku adzan ini menampakkan syiar Islam. Ya sudah tuh. Niat adzan kita tuh berlipat ganda pahalanya. Nah, dalam hukum fikih adzan itu haram sebelum masuk waktu. Bila waktu masuk baru diperintah adzan. 5 menit lagi, 2 menit lagi hanya sampai bang beduh haram. Nah, ada boleh adzan sebelum masuk waktu. Kalau adzan ini berliwat pada waktunya masih ada apa-apa. Tiba zuhur jam 12:30 kayaknya adzan jadi masalah. Lambat sedikit, cuma jangan berdahulu dari waktu. Azan itu hanya disuruh lelakian, bukan bibinian. Bibinian itu kalau jamaah khusus bibiniannya kamat aja. Kamat aja jamaah khusus bibinian. Ada azan. Dan itu pun kamatnya itu kan dianjurkan pakai pengarah suara.
supaya suaranya itu hanya didengar oleh sekitar perempuan itu udah keluar. Dan azan ini wajib belajar menghanakan hurufnya bagi orang nah hendak jadi timang azan. Belajar huruf-hurufnya supaya kana. Soalnya bila kada kana hurufnya maknanya berubah gitu. Bila maknanya taubah kada dianggap menyanjung Allah Ta'ala lagi. Kada bernilai itu. Belajar kepada orang yang bisa mengenakan hurufnya. Jadi orang yang kada tapikan hurufnya itu jangan disuruh muadzin. Kita tak suruh berdosa. Niyatu syurbil asirat. Ini pulang niat syurbil asirat, minum asirat. Asirat ini mun makna asal parahan buah atau parasan buah. Buah itu diparah atau diperas. Bahasa ringkasnya jus. Nah, dibelindir. Menjus. Itu bahasa ini. Kalau mana kamusnya itu buah diparah, banyunya yang dimampatakan atau parasannya. Wah ini banyunya alun-alunnya ini diparah orang, jadi jos. Nah kayak pas saya kira kita jadi pahala. Ini maksud ini supaya gawe ini bernilai pahala. Jangan bernilai dosa atau jangan juga pahala kada dosa kada menengah-tengah. Mengkawa jangan itu, jangan nyakawa tindak tanduk kita ini bernilai pahala. Bahkan sampai minum buah parahan tadi aja atau jus saja bisa jadi pahala bila kita niatnya bagus. Jus mangga, jus pukat macam-macam ini. Satu ian wibihi at-taqawiyah ala taatillah. Dia berniat dengan minum jus tadi, niat supaya menguatkan taat kepada Allah. Kan jus ini kadang-kadang kan ada vitaminnya, itu mangga ada vitaminnya, alpukat ada vitaminnya, jus apa misalnya ada vitaminnya. Vitaminnya tuh menguatkan tubuh tuh. Nah, kalau kita niatkan bila tubuh itu kuat, aku gunakan untuk taat kepada Allah. Jadi aku minum jus ini supaya kuat beribadah, berbuat taat kepada Allah. Namun kepanjangannya asal itu kayak itu, aku minum jus ini supaya menguatkan badan, menambah stamina. Bila badanku ini kuat, tambah stamina supaya kuat beribadah kepada Allah. Nah kayak itu kan kata-kata rintitan asal. Cuma diambil ringkas, tinggalannya majas mursal. Ambil ngeringkas saja. Aku makan jus mangga ini untuk berbuat taat kepada Allah. Itu banyak kalimatnya dibuang. Aku makan jus mangga ini supaya menambah stamina ini, menambah vitamin ini. Kan semua vitamin ini untuk memperkuat daya tahan tubuh. Bila daya tahan tubuh ini kuat, mudahan aku ini kuat taat kepada Allah. Nah kayak itu kalau dipanjangkan.
lalu diambil ujungnya, poinnya. Nah, aku minum jus ini supaya kuat taat kepada Allah. Nah, kata-kata itu termasuk majlis mursal kalau orang di ilmu balaghah. Sama orang bertakun, anak kakak, apa diulah, masak nasi aja. Itu mengambil poinnya langsung majlis mursal. Aturnya napa diulah, manja pananggar panci, itu kuisi baras, kumasaki sampai jadi nasi. Bila sudah jadi nasi, kumakan. Nah itu kepanjangannya kata-katanya. Napa diulah, menjelang baras, kan kayak itu. Karena bila sudah nyam masak, kumakan. Ini kan kenapa diulah, bermasak, masak nasi, ujungnya nanti diambil. Itu orang yang nyebut majlis mursal di ilmu balaghah. Kita nih sering kata-kata tuh memakai majaz mursal, cuma kadang mengerti pada itu majaz karena kadang belajar ilmu balaghah. Majaz ini biasanya langsung poin ujung langsung dikata, di tengah kada. Anak kemana? Anak mandi. Majaz mursal. Atau anak kemana? Anakku hendak berjalan ke pemandian. Tiba itu aku mandi, kan kayak itu. Tapi kita poinnya tuh anak kemana? Mandi. Ada kalimat dibuang. Majlis mursal karena itu. Sering kata-kata kita ini dia memakai kata-kata itu. Cuma kadang mengerti pada itu kalam majlis bukan kalam hakiki. Nah, sama ini tadi aku minum jus ini, aku berniat supaya kuat taat kepada Allah. Nambah pahalanya, bertambah pahalanya. Dua, yanwi tazakkura lima fil jannah min asbahi dzalik. Berniat dia tazakkur, mengingat, mengenang lima fil jannah bagi sesuatu yang ada dalam surga min asbahi dzalik daripada yang menyerupai dimaksud demikian. Di surga tuh macam-macam minuman buah-buahan, macam-macam jus yang kayak apa ada dalam surga. Lalu kita begitu minum jus yang minum nyamannya, aganangan di surga lebih nyaman pada ini. Tambah lagi di surga kan 100 kali lipatnya. Jadi kayak apa nyamannya jus dalam dunia ini, tambah lagi 99 tambah nyaman daripada ada nih dalam surga lah itu. Apapun yang nyaman dalam dunia ini hanya 1/100 yang ada dalam surga. Wah, nyamannya ini hanya 1/100 dari di dalam surga. Disuruh nginap full ke 100-nya. Kayak apa nyamannya orang hubungan badan di dunia itu hanya 1/100 dari hubungan badan dan bidadari. Tambah 99 lagi kenyamanannya kalau di surga. Nah, sedikit lebih Aisyah. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi syai'un lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman waj'alna bil 'ilmi 'amila hatta nakuna 'abdan maradiyan indaka wa inda khalqik sallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.